Salam cerdas hukum. Halo Bapak Ibu, Bro and Sis, jumpa lagi di video edukasi hukum untuk masyarakat. Oke, itu tadi beberapa cuplikan judul berita kejadian nyata mengenai begal atau rampok atau pencuri yang terbunuh oleh korbannya sendiri. Lalu si korban atau pelakunya ditangkap polisi. Ada yang dibebaskan, ada pula yang kemudian dipenjara. Nah, lalu hal itu menjadi polemik di tengah masyarakat kita dengan meninggalkan sebuah pertanyaan yang sangat penting yang harus diketahui dan dipahami oleh kita semua. Pertanyaan pentingnya adalah, sebenarnya boleh tidak jika kita mencelakai, bahkan sampai akhirnya terbunuhnya pelaku kejahatan saat diri kita yang menjadi sasaran mereka? Nah, Bro and Sis, secara umum tentu tidak boleh dan dilarang keras seseorang membunuh atau mencelakai orang lain siapapun itu. Tapi jika itu dilakukan karena terpaksa atau overmah, bagaimana? Apakah tetap dihukum atau tidak? Kita korban loh ini, masa malah dihukum? Nah, jawabannya adalah bisa dihukum, bisa tidak. Tergantung dari hasil proses penyidikan oleh kepolisian dan atau hasil uji pembuktian di persidangan nantinya. Terpenuhi atau tidak unsur paksaan atau overmahnya. Iya, karena proses penegakan hukum tentu tidak bisa kalau hanya dilihat dari sepotong-sepotong saja atau dilihat dari satu sisi saja. Tidak bisa hanya berdasarkan pada hitam dan putih saja. Oke, saya akan kasih tahu satu contoh kejadian atau pengalaman nyata yang pernah saya alami sendiri. Saksi hidupnya masih ada sampai sekarang dan saya akan ceritakan sesuai yang terjadi. Begini. Nah, kejadiannya beberapa belas tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah, mungkin semester 4 atau 5 gitu. Nah, waktu itu saya sedang berkendara dengan sepeda motor dengan teman saya. Kemudian saya berhenti karena ada hal yang mau saya bicarakan dengan dia, penting. Kemudian saya berhenti di pinggir jalan, keluar dari aspal. Kemudian motor saya standarkan, kami tetap duduk di atas motor. Nah, selang tidak lama kemudian, tiba-tiba datang 6 orang menggunakan 3 sepeda motor. Nah, posisinya langsung mengepung saya. Motornya dipalangkan, satu di depan, di pinggir, dan posisi di belakang. Nah, saya langsung feeling, wah ada apa ini kan. Nah, lalu salah satu dari mereka yang badannya paling besar turun sambil membentak saya. Siapa kamu? Ngapain di sini? Nah, saya langsung turun dari motor. Saya turun datengin orang itu. Saya dekati, ada apa? Nah, dia tiba-tiba merangkul saya, pundak saya, sambil mengajak jalan beberapa langkah. Ternyata dia mengatakan minta uang, minta duit, dan barang-barang. Nah, saya otomatis marah dong. Wah, nggak bisa kalau kayak gini caranya. Nah, tiba-tiba dia lepas tangannya dari samping saya, langsung pukul, gas, pukul wajah saya. Nah, spontan saya langsung guda-guda. Juga spontan saya mengatakan kalau berani maju satu-satu. Tapi saya melihat di sebelah sana teman saya ternyata sudah dalam posisi duduk dan ditodong pisau wajahnya. Wah, kacau ini kan. Nah, setelah saya mengatakan maju satu-satu, ternyata beberapa dari mereka mungkin turun dari motor 3-4 orang lagi mengepung saya. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian, tetapi di situ saya tidak bisa terlalu frontal karena dalam posisi yang terpojok kan. Nah, saya banyak kena pukul waktu itu, banyak kena tendang juga, sampai akhirnya saya pada satu titik terjatuh ke belakang. Nah, saya sangat ingat sekali dari awal satu orang yang pertama itu dia sudah mengeluarkan pisau semacam belati atau bayonet, dihunuskan ke bagian perut saya pada saat saya sedang terjatuh. Untung saya pada saat itu menghindar, spontan menghindar, sepertinya sampai hampir mengenai tanah itu pisaunya. Nah,
tiba-tiba dari seberang jalan ada teriakan, mungkin sekitar 6 orang juga warga itu berteriak bubar bubar kan gitu. Sebenarnya saya tahu dari awal ada orang di sana berkerumun, mungkin mereka sedang ada pertemuan apa gitu, tetapi mereka tidak menolong, hanya melihat dari kejauhan. Ya mungkin bisa saja dipikirnya persoalan pribadi begitu kan yang saya alami waktu itu. Nah akhirnya mereka, para bedugal itu, mereka pergi membubarkan diri, tapi sebelumnya mereka tetap mengancam sambil pergi menodongkan pisau supaya saya tidak mengejar. Dan salah satu yang mengancam teman saya itu menusuk-nusuk ban motor saya sambil membawa kabur helm 2 gitu kan. Nah akhirnya ya sudah, mereka pergi dengan membawa dompet sempat terjatuh pada saat saya sedang bergulat itu, sudah diambil oleh mereka. Ya mereka hanya mendapatkan dompet dan juga ya helm juga gitu. Setelah itu selesai, saya ngobrol dengan warga sebentar dan setelah itu saya pulang. Ya mungkin endingnya tidak seperti film ya, karena kalau film saya sebagai pemeran utama mungkin sudah bisa membuat pingsan semua penjahat itu. Nah dari kejadian nyata itu mari dikaji, bagaimana kalau misal waktu itu saya menemukan sepotong kayu atau besi atau batu di tanah, lalu saya ambil dan saya pukulkan dengan sangat keras atau melempar dengan kencang ke kepala salah satu pelaku, lalu dia mati. Apakah saya tetap akan dipenjara atau tidak? Sebelumnya supaya pemahamannya utuh alias tidak sepotong-sepotong, mari kita ketahui dulu beberapa pasal aturan hukum berikut ini. Nah, jadi pada prinsipnya siapapun yang membunuh orang lain dengan sengaja maka harus dihukum. Namun tentu ada pengecualian yang bisa membebaskannya, yaitu keadaan yang betul-betul terpaksa atau overmah. Overmah sendiri atau keadaan terpaksa itu terbagi menjadi 3, yaitu yang bersifat mutlak, yang bersifat relatif, dan yang bersifat darurat. Kita ambil contoh yang bersifat mutlak. Misalnya Anda ditendang preman, lalu terdorong ke belakang dan menabrak orang lain di belakang Anda. Lalu orang tersebut terdorong ke belakang dan tertabrak mobil hingga tewas. Kejadian terbunuhnya orang tersebut memang karena terdorong oleh Anda, tapi jelas itu bukan karena Anda yang menghendakinya. Maka Anda harus bebas. Kemudian yang kedua yang bersifat relatif atau overmah yang bersifat relatif. Contohnya misal Anda diserang penjahat menggunakan celurit. Kemudian dalam pergelutan Anda berhasil memegang tangan si penjahat. Dan spontan celurit itu mengenai bagian tubuh si penjahat dan matilah si penjahat itu. Nah, jadi relatif di sini maksudnya adalah Anda melakukan perbuatan membunuh itu karena unsur tekanan kekuatan besar atau karena adanya suatu paksaan yang sangat sulit dan tidak bisa Anda hindari. Maka itu Anda juga harus bebas. Nah, kemudian yang ketiga, overmah yang bersifat darurat. Contoh, misalnya Anda mendapati teman Anda sedang dipukuli oleh penjahat yang membawa pisau di tangannya. Anda melihat teman Anda terluka parah. Lalu Anda pun spontan tergerak menolong dengan cara mengambil batu dan sekuat tenaga melemparkannya tepat mengenai kepala si penjahat dan tewas. Nah, di sini sifatnya sangat darurat. Anda spontan menolong orang yang jiwanya sedang terancam. Dalam konteks ini Anda dihadapkan sebenarnya pada keadaan bisa memilih antara mau berdiam diri sambil teriak-teriak atau langsung bergerak menyelamatkan nyawa teman Anda itu. Jika kondisinya seperti contoh barusan,
maka Anda juga harus bebas. Tentu adanya unsur paksaan atau overmah tersebut nantinya akan diteliti dari banyak sudut atau sudut pandang. Salah satunya misalnya, apakah saat kejadian si korban itu memang atau Anda misalnya memang dalam situasi atau kondisi yang lebih lemah daripada si penjahat. Apakah tidak ada cara lain selain membunuhnya dan lain sebagainya. Oke, jadi apakah seseorang akan terbebas dari hukuman atau tidak setelah membunuh? Akan kembali lagi kepada tergantung dari bagaimana hasil penyidikan tim kepolisian pada saat mereka melakukan olah perkara di TKP, gelar perkara hingga uji pembuktian dan saksi atau keterangan para saksi di persidangan nantinya. Nantinya akan bisa terkuak semua, apakah waktu kejadian membunuh karena betul-betul dalam rangka sedang membela diri dan dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali atau tidak. Atau misal Anda membunuh penjahat karena membela diri, namun Anda terlalu berlebihan. Nah, itu nanti akan diteliti, akan ditelusuri. Jika benar-benar karena keadaan yang sangat terpaksa, antara pilihan hidup atau mati, atau karena goncangan psikis atau tekanan kuat yang Anda alami, maka Anda harus dibebaskan. Tapi kalau Anda melakukannya secara sadar dan sengaja, tidak karena keadaan yang sangat dilematis. Misalnya si penjahat sudah berhasil dilumpuhkan, tapi karena Anda emosi masih tetap dipukulin kepalanya berkali-kali atau bahkan ditusuk berkali-kali dan akhirnya dia mati. Semua itu akan bisa terkuak dan harus dibuktikan oleh tim polisi saat olah perkara atau di dalam persidangan nantinya. Dan jika benar terbukti, tentu Anda akan sulit lepas dari jeratan hukum, alias harus mempertanggungjawabkannya di penjara. Karena jelas berbeda antara membunuh dalam kondisi sangat terpaksa karena membela diri di antara pilihan hidup atau mati, dengan membunuh karena sadar dan sengaja, meskipun sama-sama membela diri. Dalam konteks ini, kuncinya ada di faktor sengaja atau tidak, dan betul-betul dalam kondisi sadar atau tidak. Nanti akan sama-sama kita buktikan yang manakah yang sebenarnya. Dan pada akhirnya nanti, hakimlah yang akan menguji dan memutuskan hal tersebut. Nah, berhati-hatilah dan tetap mawas diri, serta cerdas dan bijak, terlebih kepada diri sendiri, agar jangan sampai justru merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan juga penting, sebaiknya jangan terlalu sering hanya membaca berita dari judulnya saja, atau membaca hanya sepenggal-sepenggal dari media, lalu menyimpulkannya sesuai pemahaman sendiri, tanpa pernah tahu seperti apa detail yang sebenarnya. Oke Bapak Ibu, Bro and Sis, semoga ini bisa menjadi jawaban atau pencerahan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video edukasi hukum ini ke teman-teman atau saudara, agar semakin banyak orang yang tahu hukumnya dan tidak bingung lagi. Jangan lupa juga klik subscribe, like, dan boleh isi pertanyaan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video edukasi hukum lainnya dari saya. Salam cerdas hukum, terima kasih.